Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi. Minha al-ikhlas. Minha al-ikhlas. Di antara wasiat yang 9 menggapai ridha Allah menjadi hamba yang hakiki adalah ikhlas. Wa huwa ar-ruknul a'dham min a'malil qalbi. Di mana ikhlas adalah rukun yang sangat penting di dalam perbuatannya hati. Apa rukun? Bahan pokok. Ikhlas, di mana ini tidak hanya berhubungan dengan ibadah, tidak berhubungan dengan ibadah tok, tapi al-amal, perbuatan keseharian, makan ikhlas, tidur ikhlas, rapi ikhlas, kerja ikhlas. Allahumma amin. Terus mundi Ustaz, rapi ikhlas niku la iku luku awis. Al-ikhlas ruhul ibadah. Ikhlas itu ruhnya ibadah. Hidupnya ibadah adalah ikhlas. Kalau enggak bisa ikhlas berarti ibadahnya enggak hidup. Kalau enggak ikhlas ibadahnya enggak hidup. Lekas hidup berarti gak urip, berarti gak berarti mati. Salate mati, posone mati, opo gak ikhlas. Sekali lagi, al-ikhlasu ruhul ibadah, ruh nyawa. Jiwa kita nggak ada nyawanya, kira-kira mati. Ibadah kita nggak ada ikhlasnya, kira-kira mati. Makanya al-arkanul a'dham min a'malil qalbi al-ikhlas. Midarul ibadah. Kenapa amalil qalbi? Karena midarul ibadah. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terusane Faman kana hijratuhu ila wa rasuli. Fakan hijratuhu ila Allah wa rasuli. Terus Hijratuhu ila wa rasuli. Terus Faman kana hijratuhu ila dunya siwa au ila imra'atin yang au ila imra'atin yang kiuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Oke, itu bius mari yo kak ilo nilai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Midarul ibadah kuliah qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahu. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam segalanya adalah ikhlas. Qala Ta'ala ala lillahi dinul khalis. Agama Islam agama ikhlas, agama bersih. Bagaimana caranya agama kita lebih cantik, lebih gagah, lebih ganteng adalah dengan dihiasi dermawan dan husnul khotimah. Dihiasi dengan dermawan dan bagusnya pekerti. Sedangkan agamanya yaitu ikhlas, bersih, bening. Ngeten, bagaimana cara bisa lebih indah? Harus dihiasi. Apa hiasannya? Derma, terus husnul khuluq, baiknya pekerti. Akhlis dinak yakfikal amalul qalil. Rasulullah SAW bersabda, hai ikhlaslah di dalam beragama. Ikhlaslah menerima kenyataan hidup. Niscaya apapun yang kau terima akan enteng.
ya akan enak. Jadi ke satu ikhlas, kedua ikhlas, ketiga ikhlas, keempat ikhlas. En angel wis. Gitu. Jadi petani ikhlas, pedagang ikhlas, kuli ikhlas, juragan ikhlas. Allahumma Amin. saya jadi kepala desa. Ibu desa apa kepala desa? Ibu desa. Ibu desa. Enggak, wedok sing dadi kepala desa. Apa? Kalau Bu Kades itu kan berarti istrinya Bapak Kades. Kepala desa. Iya wis. Gubernur. Ibu gubernur. Sekarang Jawa Timur tidak punya Bapak gubernur ya. Timpang rek. Yang terhormat kepada Ibu Gubernur dan Bapak Gubernur nggak ada. Tapi kalau yang terhormat Bapak Gubernur beserta Ibu, mungkin apa bener? Nggih. Jadi kak oleh, wis nggak usah jadi pemuka koyo iku. Jadilah pemuka yang lain, Allahumma. Amin. Nggak usah jadi pemuka aparat pemerintah, tapi semuanya jadilah pemuka agama. Amin. Saya itu lebih indah. Dan berarti kau oleh tak jadi aparat? Ya, oleh sih. Tapi kok koyok imun itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iman faqal. Rasulullah SAW ditanya tentang iman. Apa iman itu ya Rasul? Rasul bersabda al-ikhlasu lillahi ta'ala. Iman itu adalah ikhlas lillahi, murni karena Allah. Itulah beri. Makanya mukadimahnya dulu, orang iman belum tentu Islam, tapi orang Islam jelas salah. Orang Islam belum tentu orang iman jelas itu yang benar. Islam itu kan pasrah ya. Iman itu kan meyakini. Banyak orang pasrah tapi kepada selain Allah. Gadis itu pasrah, menyerahkan harga dirinya kepada cowok itu, yo pasrah. Orang itu pasrah karena mau ditembak mati, yo pasrah. Itu Islam. Tapi kalau iman tidak karena iman itu hanya kepada Allah. Ustaz, Islam kan juga hanya kepada Allah. Ya beda urusannya. Lebih spesifiknya adalah iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah min al-a'mal illa ma kana khalisan lahu wa tawa bihi wajha. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada perbuatan yang diterima dari Allah SWT kecuali perbuatan-perbuatan yang ikhlas, wajah dan mengharap ridho Allah. Allahumma. Jadi sekali lagi, apapun ketika dilandaskan kepada dipendensikan jadi sampean kepada ikhlas, maka semuanya indah. Semuanya akan bisa melalui dengan tenang. Gitu. Jadi ikhlas itu masalah poin penting. Ada lagi hadis berbunyi man ahlasallahu ta'ala arba'ina yawman adharallahu yana bil hikmati min qalbi ala lisani. Barang siapa yang ikhlas lillahi ta'ala sampai 40 hari, maka hatinya akan mudah menggapai apa saja dari kalam hikmah. Kalam-kalam nafik akan tumbuh subur di dalam hatinya. Apa sih awal-awalnya kok gak iso banget ngomong. Lebih-lebih mutiara-mutiara indah, mutiara-mutiara hikmah. Kok gak iso ngomong soalnya gak ikhlas. Ngaten mawon. Bukan nukil, maksudnya bukan nukil. Kalau cuma nukil ya banyak ngafal no. Kalau nukil ngafalmu banyak. Tapi Allah tanamkan hatinya, tumbuh suburkan hatinya. Jenabi al-hikam, tumbuh suburkan kalam nafik, kalam ketika sudah
ikhlas selama 40 ya Allah. Pun. Wakan Abu Dzar beliau berkata matur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul napa sih ikhlas iku? Rasulullah boten menjawab, ya sih aku tak takok nang malaikat Jibril. Jibril, labbaik ya Rasul, apa ikhlas itu? Maaf ya Rasul, saya juga mau tanya ke malaikat Mikail ya. Ya silahkan, ku tunggu kabar berikutnya. Mikail, apa Jibril? Apa ikhlas itu? Maaf Jibril ya, saya tanya dulu saja kepada Allah SWT. Ya silahkan, ku tunggu kabar berikutnya. Ya Rob, apa ikhlas? Al-ikhlasu sirrun min asrari atau qalbu man asya'a min ibadi. Ikhlas itu sir rahasia yang aku berikan, ku titipkan kepada hati hamba-hamba aku. Makanya tidak bisa dikatakan wah iku wong duiten tok mata duiten karo ikhlase iku. Wah iku lho masyaallah wedok tok iku karo ikhlase lho iku lho masyaallah kelakuane ngono tok karo ikhlase gak bisa. Karena ikhlas tersimpan dalam Hati. kan ya, kemarin mukadimah sudah ojo biasa suudun. Sampai-sampai ada itu cerita ada seorang pertapa, seorang wali. Ya Rob, kalau kepingin tahu siapa sih tetangga saya di surga Canginku. Akhirnya ditampakkan, iki lu wongi, tau kamu. Rumahnya ini, desanya ini, namanya ini. Dua aku di Parane. Mana desa ini, kecamatan ini ya? Oh masih sana lagi, masih sana. Ketika sudah nyampe kepada kecamatan, mana desa ini? Oh di sana loh. Ada apa? Ya enggak, saya ingin tahu saja. Hanya nyampe ke desanya. Saya tanya orang kenal dengan orang ini. Oh ya kenal, itu loh. Uripi teler ambil wedok-wedok sing muter-muter di kamar kono. Waduh piye iki? Jane iki tonggoku di swarga. Mosok pitutur Gusti Allah salah. Oh paling saking ngomongane wong ae keliru jeneng paling. Diparing lagi. Saya kenal dengan orang ini, bini. Oh ya kenal itu ada di tempat pelacuran kono kok. Waduh piye iki? Mulai aku ado-ado sudah setengah bulan lebih perjalanan ke sini. Ingin tahu tetanggaku di sorga. Tapi wis tutuk nang desane kok tiba koyo masa bertentangan sih. Akhirnya sudahkah? Wis ado-ado aku kepingin tahu saja le. Begitu nyampe nang kampung, di mana ini? Oh niku, umai nomor sekian. Tempatnya nomor sekian di Parane. Ketika nyampe ke lokasi tersebut, pakai salam, assalamualaikum. Ya sopo ngono lali aku jenenge. Waduh, temenan lek wis mulai. Gak mungkin tonggoku di swarga wong kaya iki. Akhirnya jawab, waalaikumsalam. Kamu jauh-jauh dari rumah kamu hanya ingin tahu siapa tetanggamu di surga. Wis tutuk, kau wis kepengin kepedho kok mulai piye to kok putus asa. Sini. Dibagi betul ini. Akhirnya begitu nama ini disebut, semua perempuan yang ada sama-sama gemeteran karena ini ulama kondang banget. Tapi maaf saya juga lupa namanya. Kitabnya juga lupa nama kitabnya karena kitab. Jadi gini, ini jumlahnya dulu 80 orang pelacur semua, nakal kabeh. Alhamdulillah yang 40 sudah beres, sudah bertobat, wis jilbaban, wis sholat kabeh. Sekarang ini tinggal 40, ini tugas kamu. Saya mau keluar. Allah Akbar. Jadi jangan berpraduga jelek. Belum tentu kita lebih baik dari orang itu. Masuk kita jilbaban, belum tentu kita lebih baik dari harga batu. Lek eling nang iki insyaallah kita selalu bisa introspeksi.
Kenapa? Karena endingnya adalah husnul khotimah atau su'ul Khotimah. na'udzubillah. Masuk ini ngaji tok. Endingnya kok su'ul khotimah, na'udzubillah. Nauzubillah ya Allah. Kan sampai ada kakak beradik itu, yang adik ada di bawah tingkat teler, terus seumur hidup bersama perempuan kontrakan. Sing masih di dhuwur tingkat ngaji tok tok. Wis padha bosen. Akhirnya sing Mas ngomong, ya Allah ya apa sih? Aku suwi ngene kok durung nemu nikmati ibadah. Lek koyo adik iku nikmat. Begitu juga adiknya, ya Allah, aku urip kok koyo iki terus ya. Selamat banget Mas kono dek dhuwur koyo iku. Wis aku tak pindah mau tobat. Akhirnya Masya Allah yang adik dari berlumur dosa koyo iku pergi ke atas untuk bertobat. Mati catatannya husnul. Yang adik yang emas yang selalu ngono iku akhirnya pergi ke tempat adik ganti posisi su'ul khotimah. Nah itu yang harus kita pikirkan. Ojo kuliah itu sing dipikirkan, ojo kapene rabine tok ae sing dipikirkan, tapi yo apa carane endingnya kita pikirkan juga. Akhir dari cerita hidup kita itu lo kita pikirkan. Allahumma amin. Lek wis mikir koyo iku insyaallah husnul khotimah. Allahumma amin. Nah, kembali kepada ikhlas. Ikhlas ini rahasiaku, hanya aku beri kepada siapa yang aku kehendakinya. Bukan berarti tidak boleh, tidak bisa kita cari, bukan berarti tidak bisa kita gapai. Ingat, manjadda wajada, mansara wa sholat. Siapa yang gigi mesti sukses, siapa yang berjalan mesti nyampe. Ya karena keinginan kita tentu kesulitan lebih banyak, bukan lebih baik, kesulitannya lebih banyak. Tapi ingat bahwa semuanya tidak ada yang sia-sia. Pun akhlis wada alla turida bita'atin. Hei kita semua, ikhlaskanlah apa saja yang ada di kita dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga oleh Allah kita selalu dijauh. Allahumma amin. Akhlis ayyuhar raghib fi liqa'illah ta'ala, wahai orang yang senang, yang mengharap ridhanipun Gusti Allah, mengharap derajat tinggi. Allah turidu bi ta'atillahi illa at-taqarrub. Bagaimana caranya? Kita dalam ngaji, kita dalam ibadah, kita dalam puasa hanya satu tuju, menggapai ridho Allah. Allahumma amin. Karena Allah akan selalu menjaga. Lah inilah ikhlas yang pertama. Ikhlas yang kedua adalah al-amalu taman fi thawab, berbuat karena ingin mengharap pahala, takut siksa. Itu ikhlas. Yang kedua, yang ketiga, ikhlas di sini adalah ingin sukses dunia dengan barokah Gusti Allah. Kalau di dalam kitab Adzkar An-Nawawi itu berbunyi al-ikhlasu ya sama sih, salah martabatul ikhlas itu ada 3 tingkatan. Satu adalah murni ingin menggapai ridho Allah dan mengharap sebisa mungkin jauh dari murkanipun Gusti Allah. Itu ikhlas yang pertama. Yang sama sih tapi beda redaksi. Yang kedua adalah ya sama, ikhlas juga bagi dia yang mengharap pahala, mengharap mengharap kenikmatan ingin jauh dari siksa neraka. Ini juga kategori ikhlas. Yang ketiga adalah at-taqarrub. Ikhlas juga adalah ketika kita ingin sukses tapi minta kepada Allah lewat wirid, seumpama juga lewat ibadah. Di sini diberi contoh
pingin kaya, bacalah surat Waqiah dan sholat duha laksanakan. Niscaya kamu akan mudah kaya. Amin ya Allah. Dan nih lah, wah itu mah buka Allah ikhlas. Enggak, itu tetap derajat ikhlas yang ketiga. Ikhlas yang paling rendah. Ikhlas yang paling rendah beribadah itu ingin sukses dalam masalah kehidupan. Ikhlas kedua ini adalah ingin sukses menggapai surga. Yang ketiga atau ikhlas yang pertama hanya ridho Allah. Karena kalau sudah ridho Allah kita gapai Allahumma. Apapun yang kita terima semuanya indah. Kenapa? Karena kita akan selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Amin ya. Mau tanya, dipersilakan. Tidak ada. Tidak ada. Betul, betul ya. Ibu mugi barokah manfaat. Amin. Semoga ahli ilmi dunia akhirat. Amin. Atas dunia akhirat. Amin. Semoga nanti kebagian jodoh yang barokah. Amin. Dan semoga kebagian juga segera ditertibkan ke Haramain Syarifain. Allahumma al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.